Ingin tahu cara berinvestasi secara cerdas di sektor masa depan tanpa risiko kehilangan semua modal Anda? Anda berada di tempat yang tepat. Nama saya Kara, dan dalam video ini saya akan mengungkapkan 7 ETF yang berpotensi mendominasi pasar dalam 10 tahun ke depan. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan mengubah Anda menjadi investor yang cerdas. Tapi sebelum kita membahas ETF-ETF yang akan merevolusi investasi ini, izinkan saya menjelaskan dulu apa itu ETF dan mengapa ini bisa menjadi pilihan investasi terbaik Anda. Singkatnya, ETF itu seperti keranjang saham, tapi dengan pendekatan yang lebih sederhana, efektif, dan jauh lebih menguntungkan dibanding reksadana konvensional. Bayangkan, Anda bisa berinvestasi di sektor-sektor seperti EI atau energi terbarukan tanpa harus pusing memikirkan ratusan saham berbeda. Apa keuntungannya? Diversifikasi instan, biaya rendah, dan fleksibilitas penuh dalam bertransaksi. Anda bisa berinvestasi melalui rekening dana nasabah, RDN, yang terdaftar di OJK. Tapi perlu diingat, tidak semua sempurna. Beberapa ETF mungkin memiliki likuiditas rendah di Bursa Efek Indonesia, BEI. Anda harus benar-benar memahami apa yang Anda beli. Kita akan membahas ini lebih detail di video selanjutnya. Tema pertama, kecerdasan buatan AI. AI bukan sekadar tren sesaat, ini adalah transformasi sedalam penemuan listrik. Menjelang 2030, dampak ekonominya diperkirakan akan melampaui 225.000 triliun. Untuk memberi Anda gambaran, ini lebih besar dari total PDB Indonesia dan Malaysia digabungkan. AI sudah merevolusi dunia kedokteran dengan diagnosis yang lebih akurat, mengubah penelitian ilmiah dengan mempercepat penemuan obat-obatan baru, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan ini baru permulaan. Saat ini, kurang dari 5% perusahaan di Indonesia yang menggunakan AI secara canggih. Untuk berinvestasi dalam revolusi ini, ada beberapa ETF yang bisa Anda akses melalui Bursa Efek Indonesia. ETF Global Teknologi yang tersedia di BEI seperti XPTD, Principal Global Technology ETF, bisa menjadi pilihan menarik. Dengan biaya manajemen tahunan sekitar 0,45%, ETF ini memberikan Anda akses ke perusahaan-perusahaan teknologi global terkemuka, termasuk yang fokus pada AI dan robotika. Tema kedua, semikonduktor. Chip elektronik mungil ini telah menjadi emas hitam abad ke-21. Dan ini bukan kebetulan. Setiap mobil listrik membutuhkan sekitar 2.000 chip, 2 kali lipat dari mobil konvensional. Pusat data yang menjalankan kecerdasan buatan mengonsumsi chip dalam jumlah sangat besar. Satu pusat data bisa menggunakan chip sebanyak 10.000 komputer pribadi. Dan dengan hadirnya 5G di Indonesia, serta pertumbuhan Internet of Things, permintaan akan melonjak drastis. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai mendorong pengembangan industri semikonduktor lokal melalui berbagai insentif dan kerjasama internasional. Untuk berinvestasi di sektor ini, investor Indonesia bisa mempertimbangkan ETF Global Teknologi yang terdaftar di BI seperti XPID, Principal Indo Domestic and Regional ETF, yang memberikan eksposur ke perusahaan teknologi Asia, termasuk produsen semikonduktor di Taiwan dan Korea Selatan. Biaya manajemennya sekitar 0,35% per tahun. Tema ketiga, keamanan siber. Datanya mengkhawatirkan, serangan siber terjadi setiap 39 detik di seluruh dunia, dan Indonesia menjadi salah satu target utama di Asia Tenggara. Pada 2023, serangan siber di Indonesia meningkat 38%, dengan kerugian rata-rata mencapai 60 miliar per insiden untuk perusahaan besar. Yang membuat sektor ini menarik adalah perlombaan teknologi yang sedang berlangsung. Para peretas kini menggunakan AI untuk serangan mereka, memaksa perusahaan mengembangkan pertahanan yang semakin canggih. Di Indonesia sendiri, belanja keamanan siber diproyeksikan tumbuh 14% per tahun selama 10 tahun ke depan. Untuk berinvestasi di sektor keamanan siber, investor Indonesia bisa mempertimbangkan ETF seperti XITP, Principal Technology Plus ETF, yang memberikan eksposur ke perusahaan teknologi global, termasuk perusahaan keamanan siber terkemuka.
ETF ini tersedia di BI dengan biaya manajemen sekitar 0,60%. Tema keempat, cloud computing atau komputasi awan. Ini adalah revolusi diam-diam yang fundamental. Di Indonesia, lebih dari 80% perusahaan sudah menggunakan cloud, tapi hanya 25% yang memindahkan operasi kritis mereka ke sana. Yang menarik adalah pertumbuhan baru dimulai. Pasar cloud computing Indonesia diproyeksikan tumbuh dari 30 triliun pada 2022 menjadi 100 triliun pada 2030. Mengapa? Karena transformasi digital yang dipercepat pandemi ditambah kebutuhan computing power besar untuk AI dan 5G. Di BEI, investor bisa mengakses pertumbuhan sektor ini melalui ETF teknologi regional seperti XPLQ, Principal Asia Pacific Technology Leaders ETF, yang berinvestasi di perusahaan teknologi Asia Pasifik, termasuk pemimpin cloud computing regional. Biaya manajemennya sekitar 0,45% per tahun. Tema kelima, kesehatan dan bioteknologi. Sektor ini akan mengalami revolusi dalam beberapa tahun ke depan. Mengapa? Pertama, Indonesia menghadapi transisi demografis. Populasi lansia akan meningkat 2 kali lipat pada 2050. Kedua, kemajuan teknologi luar biasa. Dari mRNA hingga terapi GN, teknologi kesehatan berkembang pesat. Ketiga, pemerintah Indonesia berkomitmen mengembangkan industri farmasi dan bioteknologi lokal dengan target mengurangi ketergantungan impor. Untuk berinvestasi di sektor kesehatan, investor bisa mempertimbangkan XPHE, Principal Healthcare ETF, yang tersedia di BI. ETF ini memberikan exposure ke perusahaan kesehatan global dengan biaya manajemen 0,35% per tahun. Tema keenam, pasar berkembang dengan fokus khusus pada ASEAN. Mengapa ASEAN? Pertama, kawasan ini diprediksi menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2030. Populasinya muda, rata-rata usia 30 tahun, tingkat digitalisasi tinggi, dan kelas menengah akan bertambah dari 350 juta menjadi 500 juta orang pada 2030. Indonesia sebagai ekonomi terbesar ASEAN berada di posisi strategis untuk memimpin pertumbuhan ini. Untuk berinvestasi di kawasan ASEAN, investor bisa memilih XIIS, Principal ASEAN Dynamic ETF, yang tersedia di BEI. Dengan biaya manajemen 0,45%, ETF ini memberikan akses ke perusahaan-perusahaan terkemuka ASEAN. Yang menarik, ETF ini mencakup perusahaan teknologi, e-commerce, dan fintech yang sedang berkembang pesat di kawasan ini. Tema ketujuh, pasar global utama. Mengapa tetap perlu berinvestasi di pasar global? Karena disinilah terdapat perusahaan-perusahaan paling inovatif dan menguntungkan dunia. Pasar-pasar ini masih mewakili 60% ekonomi global dan menjadi sumber inovasi teknologi utama. Di BEI, investor bisa mengakses pasar global melalui XISC, Principal Global Securities ETF, dengan biaya manajemen yang kompetitif sebesar 0,35%. ETF ini memberikan akses ke 1.000 perusahaan terbesar dunia dan bisa menjadi fondasi portofolio investasi yang solid. Bagaimana cara membangun portofolio dengan ETF-ETF ini? Berikut beberapa tips praktis. Pertama, diversifikasi. Meski semua tema ini menjanjikan, jangan menaruh semua dana di satu sektor. Sektor teknologi seperti AI atau keamanan siber lebih berisiko, tapi menawarkan potensi pertumbuhan tinggi. Sektor seperti kesehatan atau pasar global lebih stabil. Kedua, pertimbangkan jangka waktu investasi Anda. Tema-tema ini adalah tren jangka panjang. Bersiaplah untuk memegang investasi setidaknya 5-10 tahun untuk memaksimalkan potensinya. Di Indonesia, investor sering tergoda untuk trading jangka pendek, tapi strategi ini berisiko tinggi dan biayanya besar. Ketiga, perhatikan aspek regulasi. Pastikan Anda berinvestasi melalui rekening dana nasabah, RDN, di sekuritas yang terdaftar di OJK. Ini penting untuk keamanan investasi Anda. Setiap ETF yang terdaftar di BI sudah melalui proses evaluasi ketat oleh OJK dan BI. Keempat, pertimbangkan likuiditas. Di pasar Indonesia, beberapa ETF mungkin memiliki volume perdagangan yang rendah. Periksa rata-rata volume perdagangan harian sebelum berinvestasi untuk memastikan Anda bisa masuk dan keluar dengan mudah saat diperlukan. Kelima, perhatikan biaya total.
Selain biaya manajemen, ada biaya broker dan pajak transaksi 0,1% untuk pembelian dan 0,1% untuk penjualan di BEI. Meski demikian, biaya total ETF masih lebih rendah dibanding reksa dana konvensional. Terakhir, pantau perkembangan pasar secara teratur. Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat, regulasi berubah, dan peluang baru muncul terus. ETF yang bagus hari ini mungkin perlu disesuaikan tahun depan. Jika Anda menyukai analisis ini dan ingin terus mendapatkan informasi investasi terbaik untuk pasar Indonesia, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan terus membahas peluang investasi yang relevan untuk investor Indonesia. Ini Kara, sampai jumpa di video berikutnya dengan analisis pasar terbaru. Terima kasih sudah menonton.